Manchester United tampil sebagai juara Premier League Summer Series 2025. Setan Merah dipastikan memuncaki klasemen mini usai menahan Everton 2-2. Laga Manchester United vs Everton itu berlangsung di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, Senin, 4 Agustus 2025 dini hari. Kedua klub harus puas bermain 2-2 sepanjang 90 menit. 2 gol Manchester United dicetak oleh Bruno Fernandes dan Mason Mount. Sedangkan Everton membalas lewat Iliman Ndiaye dan bunuh diri Aiden Heaven. Dengan hasil itu Manchester United meraup 7 poin dari 3 pertandingan. Ini adalah turnamen pramusim yang digelar di Amerika Serikat. Walau begitu, trofi ini tak berarti banyak, sebab pekerjaan rumah Manchester United masih menumpuk jelang Liga Inggris 2025-2026. Sementara itu, di balik hasil imbang, laga kontra Everton menjadi panggung debut bagi rekrutan anyar Bryan Mbeumo. Namun, Fernandes menilai tim masih butuh tambahan pemain untuk benar-benar siap menyambut musim baru. Fernandes juga menegaskan pentingnya kehadiran pemain baru guna meningkatkan persaingan internal. Menurutnya, kualitas yang lebih baik dibutuhkan untuk mengangkat performa tim. Usai Summer Series, Bruno Fernandes dan kawan-kawan masih menggelar satu uji coba terakhir melawan Fiorentina. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Old Trafford pada Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Manchester United akan bersiap menyambut musim baru Liga Inggris 2025-2026. Mereka dijadwalkan menjamu Arsenal di Stadion Old Trafford pada Minggu 17 Agustus 2025. Ini akan jadi musim penuh perdana Amorim di Inggris. Pria asal Portugal itu punya tugas tak mudah untuk memperbaiki hasil-hasil Manchester United yang musim lalu finish di posisi 15 pada klasemen akhir. Laga debut Bryan Mbeumo bersama Manchester United tidak mengecewakan meski bayang-bayang transfer penyerang baru masih menghantui. Ia tampil selama 45 menit pertama saat Setan Merah bermain imbang 2-2 dengan Everton. Bersama Matheus Cunha dan Bruno Fernandes di lini depan, Mbeumo terlihat cepat beradaptasi. Ia menunjukkan kunjungan bermain lewat umpan cerdas kepada Diallo yang berubah penalti. Diallo sendiri tampil gemilang dari posisi bek sayap kanan dan jadi sorotan utama di babak pertama. Ia bahkan hampir mencetak gol lebih dulu setelah menerima umpan pelanggaran dari Fernandes. Mbeumo ditarik keluar saat babak kedua dimulai dan beberapa pergantian pemain mengubah dinamika permainan. Kelemahan tempo permainan Manchester United terlihat jelas saat melawan Everton. Gol lawan pada menit ke-40 memperlihatkan betapa lambatnya reaksi lini tengah United. Ugarte kehilangan bola di area berbahaya setelah De Ligt mengoper ketiba-tiba. Tarkowski langsung memotong dan menciptakan peluang yang dimaksimalkan dengan baik oleh Everton. Gueye mengirimkan umpan silang akurat dan Ndiaye mampu mendahului Fernandes untuk menyamakan skor. Reaksi cepat para pemain Everton kontras dengan respon lambat gelandang United. Amorim sudah sempat menyuarakan kekhawatiran tentang kecepatan Maino sejak awal tur pramusim. Fernandes memang sempat turun lebih dalam dan menyimpulkan assist, tapi solusi jangka panjang tetap dibutuhkan. Posisi penjaga gawang jadi sorotan lain di Manchester United usai laga imbang melawan Everton. Klub masih belum sepenuhnya yakin dengan masa depan Andre Onana. Sementara itu, dalam wawancara eksklusif dengan MU TV usai laga, Amorim menolak merayakan kemenangan ini secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa MU tidak boleh terbuai karena masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam skuadnya. Di kesempatan yang sama, Amorim bersyukur karena MU memiliki waktu yang cukup untuk persiapan pramusim tahun ini. Menurutnya, tur pramusim ini sangat berharga karena memberi kesempatan bagi tim untuk memperbaiki berbagai aspek sebelum musim kompetisi dimulai. Penyerang baru Manchester United, Bryan Mbeumo, mengungkapkan kebahagiaannya bisa bergabung dengan Setan Merah. Pemain asal Kamerun itu berkomitmen akan memberikan 3 jaminan spesial untuk para supporter MU. Mbeumo menyadari betul bahwa harga mahalnya membawa ekspektasi besar. Namun, ia mengaku siap membuktikan diri lewat performa di lapangan. Dalam wawancara eksklusif bersama 5 UK, Mbeumo yakin dirinya tidak akan menjadi pembelian yang mengecewakan. Ia mengungkapkan 3 keunggulan utama yang siap dibawanya untuk memperkuat lini serang Manchester United. 3 kualitas terbaik saya adalah kecepatan, sentuhan pertama, dan penyelesaian akhir. Tegas Mbeumo. Mbeumo juga tidak menyembunyikan antusiasmenya untuk bermain bersama Bruno Fernandes. Ia mengagumi kemampuan kapten MU tersebut dan yakin bisa membangun chemistry yang baik dengan gelandang kreatif asal Portugal itu. Mbeumo diprediksi akan segera melakukan debut untuk Manchester United. Ia dikabarkan sudah siap tampil ketika MU menjamu Everton pada laga akhir pekan mendatang. Di tempat lain, Manchester United dikabarkan tengah membuka opsi untuk mendatangkan kiper baru musim panas ini,
dan sorotan mengarah kepada penjaga gawang Premier League Dick Pope. Talksport melaporkan bahwa kondisi Pope yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun di Newcastle membuat Manchester United melihat celah. Kiper berusia 33 tahun itu bahkan sudah menarik minat Leeds lebih dulu, tetapi kini ada potensi tawaran lebih besar datang dari Old Trafford. Manchester United memang tengah menimbang langkah baru di sektor penjaga gawang setelah Andre Onana gagal tampil konsisten sejak tiba dari Inter Milan dengan nilai transfer 47 juta pound sterling 2 tahun lalu. Serangkaian kesalahan mencolok dalam 2 musim terakhir memicu spekulasi bahwa posisi Onana mungkin tidak sepenuhnya aman di Old Trafford. Selain Pope, klub juga sempat dikaitkan dengan Gianluigi Donnarumma dari PSG. Kiper asal Italia itu memasuki tahun terakhir kontraknya dan belum mencapai kesepakatan perpanjangan dengan juara Eropa tersebut. Rencana transfer ini menunjukkan betapa klub masih berusaha menyusun keseimbangan tim, baik di lini depan maupun pertahanan. Kiper baru seperti Pope dapat membawa ketenangan di bawah Mister, terutama jika Onana gagal menunjukkan perkembangan signifikan. Usai kemenangan melawan Bournemouth, bek senior Manchester United Luke Shaw mengungkapkan dukungan penuhnya terhadap pelatih Ruben Amorim yang dinilainya membawa angin segar dalam membenahi suasana ruang ganti yang selama ini dianggapnya tidak sehat dan penuh energi negatif. Beberapa tahun terakhir, suasananya sangat buruk, penuh ketegangan dan jauh dari kata sehat, kata Shaw dalam wawancara eksklusif bersama BBC Selasa 30 Juli 2025. Ia menegaskan pentingnya menciptakan atmosfer positif yang memungkinkan para pemain tampil lepas dan nyaman di atas lapangan. Amorim yang resmi menukangi setan merah sejak November 2024 dikenal tegas dan tanpa kompromi. Ia langsung menerapkan disiplin ketat bahkan mencoret sejumlah nama besar. Menurut Shaw, pendekatan itu justru diperlukan untuk meningkatkan standar dan membangun kembali budaya kompetitif di dalam tim. Ruben menuntut segalanya dari kami. Dia sangat menekankan mentalitas dan tidak menerima setengah-setengah, ujar pemain berusia 30 tahun itu. Ia juga menekankan pentingnya peran pemain senior untuk menjaga semangat tim dan mencegah sikap malas dari rekan-rekannya. Musim lalu menjadi titik nadir Manchester United yang hanya finish di posisi ke-15 Premier League dan gagal meraih trofi setelah kalah di final Liga Eropa dari Tottenham Hotspur. Shaw menilai langkah perombakan skuad yang dilakukan Ruben Amorim adalah solusi jangka panjang yang tepat. Meski begitu, Shaw kini harus menghadapi tantangan baru di posisinya. Persaingan di sektor bek kiri semakin ketat dengan hadirnya nama-nama seperti Patrick Dorgu, Diogo Leon, dan Diogo Dalot yang menjadi pilihan utama Amorim dalam formasi 3-4-2-1. Dengan suasana baru dan persaingan sehat di dalam skuad, Manchester United berharap bisa kembali bersaing di papan atas pada musim 2025-2026. Sementara itu, Manchester United diisukan sedang menjajaki skema tukar pemain demi hasrat pemain baru setan merah. Manchester United ingin melepas Alejandro Garnacho dengan Oli Watkins dari Aston Villa dengan skema pertukaran. Striker klub Aston Villa ini dianggap mampu menjawab persoalan produktivitas goal team. Namun, kendalanya bukan performa Watkins, melainkan harga pemain mematok harga 1,3 triliun untuk pemain 30 tahun ini. Manchester United hanya mau membayar hingga 981 miliar, kondisi ini pun sulit diterima manajemen The Villas. Untuk menyiasati hal tersebut, MU mulai mempertimbangkan opsi yang lebih taktis, maka barter pemain jadi solusi ideal.